Halo guys, apa kabar kalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sony Rato, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas E. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan juga asri. Pada subtema yang kedua, yaitu lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita tepuk PPK terlebih dahulu. Nah, ketika akan hitung 1, 2, 3, kita akan sama-sama tepuk PPK. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan video, adik-adik dapat menyebutkan macam-macam bentuk bangun datar yang ada pada lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan video serta membaca teks, adik-adik dapat memahami dan mengetahui tentang kalimat-kalimat ajakan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan juga menonton video, adik-adik dapat tahu tentang kebersihan lingkungan sekitar. Yuk kita masuk dalam pembelajarannya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita tentang lingkungan di sekitar rumahku. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah tempat di mana kita berada dan kita hidup serta melakukan setiap aktivitas kita. Nah, berbicara tentang lingkungan sekitar, nah salah satu contoh lingkungan sekitar kita yaitu rumah kita sendiri. Nah, rumah kita itu ada berbagai bentuk bangun datar yang ada pada rumah kita. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak apa itu bangun datar? Ya, betul sekali. Bangun datar adalah bangun yang memiliki permukaan yang datar dan memiliki 4 titik sudut. Dengan kata lain, bangun datar adalah bangun yang bersifat 2 dimensi. Nah, adik-adik, untuk lebih mengetahui tentang berbagai macam bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah adik-adik saksikan video berikut ini ya. Halo adik-adik, baik, di sini kita akan membuat satu kerajinan, yaitu kerajinan mosaik, di mana kita akan menempelkan potongan-potongan kertas membentuk suatu karya yang indah. Oke, untuk lebih mengetahuinya silakan simak video berikut ini. Oke, baik, di sini kita akan menggambar pada kertas origami dan membentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini sudah ada potongan-potongan gambar yang saya telah buat. Di sini saya membentuk rumah dengan potongan-potongan yang telah saya gunting sebelumnya. Nah, mari setelah itu kita tempelkan sesuai dengan keinginan kita. Letakkan bagian-bagian ini sesuai dengan maunya kita, mau diletakkan di bagian mana. Di sini saya sudah membuat berbagai macam bentuk dan saya sudah menempelkan sesuai dengan keinginan saya. Nah, di sini saya membentuk sebuah halaman rumah dan membentuk rumah, pohon, dan juga matahari. Nah, adik-adik telah menyaksikan video yang berkaitan dengan lingkungan sekitar adik-adik. Di situ apa sih yang adik-adik lihat dari video itu? Ya, betul sekali. Ada berbagai macam bentuk bangun datar yang adik-adik bisa lihat pada rumah yang dibuat. Nah, adik-adik, apa sih contoh bangun datar yang adik-adik lihat pada video itu? Ya,
Iya, betul sekali. Ada berbagai macam bentuk bangun datar. Di situ ada matahari. Matahari berbentuk lingkaran. Yang kedua, ada pintu rumah. Pintu rumah itu berbentuk apa, adik-adik? Iya, betul, persegi panjang. Ada juga jendela yang berbentuk persegi. Dan ada atap rumah yang berbentuk trapesium. Nah, adik-adik, itulah berbagai jenis bangun datar yang adik-adik temui di lingkungan sekitar adik-adik tinggal. Nah, yang tadi telah disebutkan itulah yang dinamakan dengan bangun datar. Nah, salah satu contoh bentuk bangun datar yaitu persegi. Persegi ini dia memiliki sifat yaitu memiliki sisi yang sama panjang dengan 4 buah titik sudut. Nah, selain persegi, ada berbagai jenis bangun datar yang adik-adik temui yang seperti adik-adik sudah sebutkan tadi. Ada lingkaran, ada trapesium, ada persegi panjang, ada layang-layang, dan juga ada jajar genjang serta segitiga. Nah, sampai di sini adik-adik sudah memahami tentang apa itu bangun datar? Oke, baik, terima kasih karena adik-adik sudah memahami tentang bangun datar. Di sini ada satu gambar yang akan kakak berikan kepada adik-adik. Silakan adik-adik mengamati gambar ini dan sebentar kakak akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik dapat menjawabnya. Nah, adik-adik telah melihat gambar yang telah ditampilkan. Nah, di sini kakak mau bertanya, apa sih yang adik-adik lihat dari gambar itu? Iya, betul sekali. Gambar itu adalah gambar tentang bentuk kerjasama berupa gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, berbicara tentang lingkungan sekitar, tidak lepas dari yang namanya gotong royong dan membersihkan lingkungan sekitar. Kakak mau bertanya, biasanya apa yang adik-adik lakukan atau kalimat apa yang biasanya adik-adik gunakan untuk mengajak teman-teman melakukan kerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekitar? Apa coba? Iya, betul sekali. Ayo, mari kita bersihkan lingkungan sekitar kita. Mari kita pergi gotong royong. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan adalah suatu kalimat yang bersifat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang tadi adik-adik sudah sebutkan tentang ayo, mari, yuk. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang bersifat ajakan yang adik-adik dapat gunakan setiap hari. Biasanya adik-adik mengajak teman, mengajak kakak, mengajak adik, dan juga mengajak keluarga adik-adik untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah paham tentang apa itu kalimat ajakan? Oke. Nah, selanjutnya di sini kamu mempunyai gambar berbicara tentang lingkungan yang bersih, berarti berbicara tentang lingkungan yang sehat, nyaman, dan juga aman untuk ditempati. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar lingkungan bersih. Adik-adik bisa melihatnya. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang sangat nyaman dilihat dan sangat aman untuk ditempati. Di sebelah kiri ada lingkungan yang kotor. Nah, lingkungan yang kotor ini adalah lingkungan yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Nah, dari kedua gambar yang telah adik-adik amati, kira-kira mana lingkungan yang bagus untuk ditempati oleh semua orang? Iya, betul sekali. Lingkungan yang bagus untuk ditempati oleh semua makhluk hidup adalah lingkungan yang bersih. Karena dengan adanya lingkungan yang bersih, itu dapat membuat kita menjadi aman, nyaman, dan juga tetap sehat selalu. Menjadi orang yang sehat dan menjaga lingkungan kebersihan itu adalah tanggung jawab dari
kita semua sebagai warga negara, terutama sebagai makhluk hidup, karena lingkungan yang bersih dapat membuat kita sebagai makhluk hidup merasa nyaman ada di lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu adik-adik, menjaga lingkungan yang bersih adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan melihat orang lain untuk melakukan kebersihan itu, tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Nah, adik-adik, ada yang bisa sebutkan contoh dari lingkungan yang bersih itu seperti apa? Ya, betul sekali. Contohnya adalah halaman rumah kita yang bersih, kamar kita yang rapi, dan kelas kita juga yang bersih. Itu adalah contoh lingkungan bersih yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah kewajiban dari kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampai di sini, adik-adik sudah paham tentang apa itu lingkungan bersih? Oke, kalau adik-adik sudah mengerti, di sini kakak akan mencoba menguji adik-adik tentang pemahaman adik-adik mengenai materi hari ini dengan kita akan melakukan permainan atau game bersama di kelas kita hari ini. Oke, game ini akan kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, adik-adik, dengan aplikasi Kahoot ini kita akan sama-sama belajar sambil bermain. Oke, selanjutnya adik-adik, siapkan handphone adik-adik semua untuk masuk pada aplikasi Kahoot ini dan kita akan sama-sama bermain menggunakan aplikasi Kahoot ini. Di sini cara penggunaan atau bagaimana cara kita menggunakan Kahoot dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita buka Google dan masuk pada aplikasi Kahoot, nanti munculnya akan seperti ini. Di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan game pin atau pin dari aplikasi Kahoot yang telah disiapkan oleh guru. Misalnya game pin yang dimasukkan yaitu 3944944. Teman-teman akan klik masuk. Selanjutnya teman-teman menuliskan nama dari teman-teman. Nah, setelah sudah masuk pada permainan ini, guru akan mengarahkan teman-teman untuk masuk pada pertanyaan dan teman-teman akan siap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini ada pertanyaannya, bentuk apakah bangun datar di bawah ini? Teman-teman bisa langsung mengklik jawabannya, misalnya segitiga. Teman-teman akan menjawab benar, akan terlihat poin pada layar HP dari teman-teman. Menjawab pertanyaan ini juga membutuhkan kecepatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah menjawab pertanyaan dan sudah sampai pada batas waktu, guru akan mengarahkan teman-teman untuk masuk pada pertanyaan berikut. Misalnya di sini ada true or dead atau benar atau salah, matahari berbentuk lingkaran. Teman-teman silakan memilih jawabannya. Nah, begitupun untuk soal-soal selanjutnya akan seperti itu, dan akhirnya teman-teman akan melihat pemenang dari game ini akan ditampilkan pada akhir dari setiap soal yang diberikan oleh guru, dan guru akan mengumumkan jawabannya atau mengumumkan pemenangnya kepada teman-teman semua. Nah, adik-adik, dari permainan ini kita sudah tahu siapa yang lebih memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.